Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Jamaah sholat subuh Masjid Nurul Falah yang sama-sama insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan limpahan rahmat, karunia, hidayah diberikan olehnya kepada kita sehingga sampai dengan saat ini kita masih diberikan oleh Allah banyak kenikmatan, khususnya nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan dan waktu luang, sehingga kita bisa kembali bermuajahah, bertemu di sini dalam rangka sama-sama kita berbagi dalam upaya kita untuk terus berbenah memperbaiki pribadi-pribadi kita, yang mudah-mudahan dengan upaya ini Allah ridho dengan segala ikhtiar dan upaya kita menjadikan Muslim, mukmin yang selalu berupaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Rasulullah mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangannya, pengorbanannya, mujahadahnya, Islam sampai kepada kita sekalian. Bapak Ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai seorang muslim dikehendaki memiliki pandangan yang luas, memiliki jiwa yang lapang. Kenapa demikian? Karena memang Allah memberikan potensi itu kepada kita, sehingga memposisikan akal untuk terus berpikir sehingga menjadi cerdas. Lalu Allah berikan kalbu hati kita untuk terus tafakkur, merenungi setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Maka konsep kita di dalam berislam diajarkan kepada kita dalam hidup ini ada dua. Hidup yang dalam jangka pendek, hidup yang dalam jangka panjang. Memposisikan akal untuk terus berpikir, hati untuk terus merenung, mentafakuri setiap kejadian demi kejadian, itu adalah suatu keharusan yang kita lakukan. Tujuan hidup kita sebagai seorang muslim yang mukmin ada yang bersifat jangka pendek, ada yang bersifat jangka panjang. Makanya Allah mengajarkan kepada kita
yang selalu kita minta dalam doa-doa kita itu panjang, kita berdoa apapun yang kita minta, tapi selalu diakhiri dan ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita selalu minta kepada Allah kebaikan di dunia, kebaikan pula di akhirat. Ini Allah ajarkan. Nah, maka memahami tujuan hidup kita jangka pendek dan jangka panjang ini mesti memang harus sudah kita hadirkan dalam pemikiran kita. Apa tujuan jangka pendek dan apa tujuan jangka panjang kita dalam kehidupan? Jangka pendek itu adalah di mana kehidupan kita hari ini, yang kita rasakan hari ini, sampai nanti batas di mana Allah batasi dengan usia kita. Itulah yang disebut dengan tujuan hidup jangka pendek. Dunia ini fana. Dia tempat Allah singgahkan kita. Dia tidak kekal, dia tidak abadi, tapi dia penuh dengan berbagai macam apa yang menjadi keinginan-keinginan manusia. Dia penuh dengan berbagai macam tantangan, ujian, cobaan. Disinilah tempatnya kita hidup di dunia ini. Dia sesaat saja. Makanya sering saya menyampaikan dalam ceramah-ceramah saya itu, kita ini hidup kok tahu-tahu aja. Tahu-tahu pagi, tahu-tahu siang, tahu-tahu sore, tahu-tahu malam, tahu-tahu pagi lagi. Kan begitu hari ini yang kita rasakan. Tahu-tahu kita sudah tua. Rasanya kita belum terlalu lama, masih anak-anak. Rasanya. Gak tahu kalau yang bapak-bapak yang tua-tua apa merasakan hal yang sama. Yang usianya mungkin 60, 70. Berasa balik-balik. Artinya tahu-tahu gitu. Tetapi perasaan, hitungan waktu sama. Kalau kita kembali ke zaman ya nyaman ndak nyaman lah, nyaman ndak enak. Kalau kita bandingkan dengan hari ini kan sangat-sangat jauh perubahannya. Zaman-zamannya menakul, ingat ke Pak? Nah, zamannya belansir, apalagi hujan-hujan ini kan, mengeluarkan kayu, ditunggu itu hujan supaya banjir. Nah, yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu hadirin majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup ini tahu-tahu gitu. Tahu-tahu pagi, tahu-tahu siang, tahu-tahu sore, tahu-tahu malam, tahu-tahu Jumat lagi, sebentar lagi kita akan tinggalkan tahun 2022. Rasanya kemarin baru saja. Itulah kehidupan. Ini yang dimaknai dengan jangka pendek, nggak berasa. Maka seorang Muslim, seorang yang mukmin, kita yang Islam yang beriman harus paham betul ini, bahwa ada tujuan jangka pendek dalam kehidupan kita yang kita lewati tidak terasa. Ternyata kita tua. Ternyata kita tidak lagi memiliki kekuatan, tidak lagi memiliki power. Saya dulu Pak pemain bola Pak, striker saya. Jangan coba kalau menit di bawah 20 harus gol. Serius ini Pak, masih saya simpan itu korannya. Ya, tahun 90.
90 sampai 95 waktu kuliah. Jadi kalau 90 sampai 93 sampai 95, karena kami kuliah di Samarinda, seluruh fakultas Samarinda itu gak ada yang lawan IAIN. 3 kali berturut-turut juara. Hanya karena apa? Hanya karena omongan. Omongannya apa? IAIN itu taunya berdoa saja katanya. Pelatih kami termotivasi dengan ucapan teman-teman sefakultas, seperguruan tinggi Samarinda. Gak ada yang tahan dengan kami. Kami ingin buktikan bukan hanya doa yang kami bisa, tapi bisa juga melakukan. Akhirnya apa? 3 kali berturut-turut juara. Yang ingin saya sampaikan, kekuatan yang dimiliki pada saat kita muda itu, ya Allah, luar biasa. Di bawah 20 menit harus tercetak gol. Nah, hari ini Pak, coba kita bayangkan kekuatan kita masing-masing. Adalah mungkin yang masih kuat, tapi jauh perubahan. Saya alhamdulillah hari ini jogging masih bisa 5 kilo, bisa 10 kilo Pak. Walaupun tidak selaju dulu. Apalagi pasca operasi jantung. Saya 7 bulan operasi jantung, bypass belah dada ini. Pembuluhnya sumbat. Ya. Padahal 8 tahun lalu dibelah belakang. Saraf kejepit. Pasang pen 4 tahun ini. Artinya saya ingin menjelaskan kekuatan atau power itu bukan milik kita, tapi milik Allah. La haula wala quwata illa billah. Kita kalau sudah dicabut kekuatan yang ada dengan diri kita, nggak bisa apa-apa. Saya pasca operasi kepengen mengeluarkan lendir Pak, dari leher ini, nyangkut dari jam 2, nanti keluar jam 7 maghrib baru bisa ngeluarin lendir. Hanya sekedar berdahak. Seperti itu Pak. Nggak ada kemampuan, nggak ada kekuatan. Kenapa? Karena dada habis dibelah sehingga harus dipegang kuat-kuat. Jadi menahan rasa sakit dan kekuatan tidak ada. Itu dari jam 2 siang, nanti jam 7 maghrib baru bisa. Hanya sekedar mengeluarkan itu. Disitulah saya sangat-sangat meyakini la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Nah, kita pun juga hari ini seperti itu. Jadi bersyukur hari ini kita yang masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kaki tangan yang masih diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan pula keringanan untuk melangkahkan kaki kita berjamaah di masjid seperti saat ini. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jangka pendek itulah tujuan yang sesaat, tidak terlalu lama hidup ini, 60, 70 atau paling lama 100 tahun selesai. Tapi selesainya kehidupan ini bukan berarti selesai urusan. Kalau kira-kira selesai urusan, no problem, tidak masalah. Tapi persoalannya keyakinan kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang Islam, begitu selesai kehidupan yang jangka pendek, sementara, tidak kekal, tidak abadi, itu justru akan menentukan kehidupan yang panjang. Kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi ditentukan di waktu yang sangat singkat ini. Nah, makanya disinilah kita sebagai seorang muslim diperintahkan untuk memanfaatkan potensi yang diberikan oleh Allah berupa akal, kemampuan berpikir kita, cerdas kita. Sudah tahu kalau diberitakan, diinformasikan, hidupmu sebentar, kau singgah sebentar saja. Nanti setelah singgah sebentar, kau akan lanjutkan perjalanan ini. Kalau kita sudah sadar dan yakin perjalanan akan kita lanjutkan nanti, maka orang yang cerdas,
memanfaatkan waktu yang dia disinggahkan itu untuk apa? Untuk berbekal sebanyak-banyaknya supaya perjalanan perlanjang lanjut yang akan dia lanjutkan itu mudah dan nyaman. Saya sering beranalogi kalau kita ke Samarinda saja, berangkat begitu aja selesai Pak. Setidak-tidaknya kesusahan kita kalau di Samarinda. Kenapa? Kita tidak bawa baju, tidak bawa uang. Nah, kalau kita tidak bawa baju ada uang, aman kan Pak? Tinggal kita ke mall, tinggal kita ke pasar cari. Tapi ini tidak mau dia, tidak ada bekalnya apa-apa. Yang penting berangkat sudah selesai. Mungkin di awal-awal berangkat dia enak, tapi lama-kelamaan di sana pasti sudah sengsara. Ini baru analogi dunia. Perjalanan kita sesaat. Maka kehidupan di dunia seperti itu gambarannya, jangka pendek. Nah, dalam pemahaman kita sebagai seorang muslim ada jangka panjang tadi. Tapi keduanya ini harus kita seimbangkan. Tidak hanya sekedar kita bagaimana mempersiapkan atau melalui kehidupan yang bersifat jangka pendek, lalu kemudian kita tidak mau tahu dengan jangka panjangnya. Atau sebaliknya, jangka panjang saja yang dia pikirkan, tujuan hidup, akhirat, tapi jangka pendeknya dia tinggalkan. Keliru juga. Makanya Allah mengajarkan tadi, kebahagiaan di dunia, kebahagiaan pula di akhirat. Kalau kita mau sholat yang baik dan sempurna, maka ada yang mesti harus kita lakukan terlebih dahulu untuk menghantarkan kebaikan, kesempurnaan daripada ibadah sholat kita itu. Apa itu? Berwudu dengan sempurna. Sehebat dan sebagus apapun kita sholat, wudu kita tidak lakukan, atau kita lakukan tapi tidak sebenarnya, juga akan tidak baik sholat kita. Ini sekedar gambaran jangka pendek dan jangka panjang. Maka di dalam sholat yang baik dan sempurna, perbaiki cara wudu kita. Kita kan kadang-kala, oh ini gampang, sepele, dianggap enteng. Jangan Pak. Karena tangga untuk menuju apa yang menjadi kewajiban itu wajib juga kita lakukan. Ya sama kan kalau kita kepengennya rezeki yang banyak, mendapatkan hasil yang baik, ada ikhtiar, ada jembatan yang harus kita lewati. Menuju sholat yang baik, sholat yang sempurna, wudu yang harus kita perbaiki. Jangan sekenanya saja, jangan sekedarnya saja. Maka dalam jangka pendek untuk menuju jangka panjang, disinilah dibutuhkan kecerdasan, kelapangan dada bagi setiap kita sebagai seorang muslim. Maka ketaatan-ketaatan kita kepada Allah di dunia ini itu merupakan persiapan kita menuju jangka panjang tadi. Kita minta sudah kebahagiaan di dunia, kebahagiaan pula di akhirat. Maka di sini makna kita berlaku cerdas, harus kita sudah punya tujuan. Hidup ini kalau tidak punya tujuan akan tersesat. Dia akan kemana tidak tahu. Nah, kita sebagai seorang muslim, di dalam pikiran kita itu sudah, mungkin beberapa tahun lalu belumlah kita terpikir itu. Mengalir saja. Yang penting kita jalani hidup ini. Terserah Allah mau apa kita. Hari ini tidak Pak. Kita yang sudah bermajelis, kita yang sudah ngaji, kita yang sudah alhamdulillah diringankan kita untuk ke masjid, itu
kenikmatan yang tidak bisa kita bayar dengan uang sebanyak apapun. Karena kalau ukuran uang, harta, kekayaan, maka yang taat itu orang-orang berduit, orang yang banyak uangnya, atau mungkin yang memiliki pangkat jabat kedudukan. Tapi ini hidayah yang diberikan oleh Allah tidak bisa dibeli, tidak bisa ditukar. Makanya itulah kenikmatan yang sangat luar biasa, yang setiap saat harus kita bersyukur atas nikmat Allah kepada kita. Nikmat hidayah, nikmat petunjuk, agar petunjuk itu benar-benar kita tetap dapatkan, dibutuhkan yang namanya istiqomah. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mesti kita bisa ini mengatur ya, bagaimana kita memanfaatkan jangka pendek untuk menuju jangka panjang. Artinya apa? Persiapkan apa yang menjadi bekalan-bekalan kita menuju kehidupan akhir kelak. Orang yang memiliki pandangan dan tujuan jangka panjang, dia akan selalu perhatikan jangka pendeknya. Seperti wudhu tadi. Jadi tidak sekenanya dia untuk melakukan. Dalam berusaha, dalam bekerja, untuk mendapatkan rezeki, itu dia pandangannya jauh, jangka panjangnya masuk. Apa artinya? Tidak menghalalkan segala cara, halal haram hantam, jangan. Dia memikirkan jangka panjang, sama dengan wudhu tadi. Jadi logika-logika seperti ini bapak-bapak, bagaimana kita menjalani kehidupan yang jangka pendek ini, tetapi sandarannya jangka panjang. Kalau kita tidak bersandar kepada jangka panjang, itulah yang menyebabkan orang lagi tidak berpikir. Pikirannya yang penting hari ini, yang halal aja susah. Yang haram ya, terbalik ya. Yang haram aja susah katanya, apalagi yang halal kan. Jangan sama sekali Pak, summa na'udzubillah. Inilah orang yang tidak berpandangan panjang, yang tidak memikirkan ke depannya. Yang penting saya sholat, mau sempurna kah wudunya? Enggak, bahkan tidak berwudu. Nah itu kan kira-kira seperti itulah gambarannya. Maka orang-orang yang di dalam melakukan aktivitas mengisi kehidupannya di dunia diatur oleh Islam. Ada tata krama, ada etika, ikhtiar dan usaha kita untuk kita menuju kepada Allah itu jangka pendeknya ibadah sebenar-benarnya, berusaha sebaik-baiknya. Setiap proses yang kita lakukan sandarannya jangka panjang. Ini boleh apa enggak? Ini ridho apa enggak? Itu ukurannya. Nah orang yang tidak memiliki jangka panjang, hantam aja. Yang penting saya dapat. Kenapa? Dia tidak meyakini kalau ada akhirat, kalau ada nanti hari pembalasan. Padahal jelas keyakinan kita. Maliki yaumiddin. Begitu masuk ke ayat Maliki yaumiddin, di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, di dalam penafsiran kita, di dalam penerjemahan kita, ada hari pembalasan. Makanya jangan pernah kecewa dengan kehidupan di dunia. Kalau hari ini ada orang yang zalim, ada yang aniaya, ada yang berkuasa, ada yang sewenang-wenang, ada yang semaunya, jangan pernah kita berkecil hati. Kenapa?
kita masih ada jangka panjang yang menjadi harapan kita. Biarlah orang-orang yang zalim, dalam ayat banyak Allah, biar mereka zalim, biar mereka ingkar, biar mereka kufur. Kata Allah, tunggu nanti. Inilah yang dimaknai jangka panjang. Nah, maka bagi kita sebagai seorang muslim, melewati jangka pendek ini tapi sandarannya jangka panjang, bekerja, beraktivitas, melakukan amal-amal ibadah, selalu orientasinya adalah jangka panjang sebagai perbekalan kita, tidak menghalalkan segala cara, tidak hanya sekedar kita mendapat lalu kemudian kita lakukan, tidak. Makanya di dalam Islam diajarkan tentang tawazun, keseimbangan. Kita minta kebaikan di dunia, kebaikan pula di akhirat. Artinya apa? Kita seimbangkan. Jangan sampai kita salah. Ada orang-orang yang taat dalam beragama, dalam tanda kutip, urusannya itu akhirat saja. Ngajinya dapat, majelis taklimnya rutin, sholatnya tidak pernah ketinggalan. Tapi giliran bersosial dengan tetangga, dengan warga, dengan sesama manusia, tidak mau tahu, cuek, keliru. Karena Islam mengajarkan itu tadi, pemaknaan jangka pendek dan jangka panjang harus seimbang. Ada orang juga yang sebaliknya, dunia saja yang dia urus, dia kejar dunia ini, dia berusaha, dia melakukan apa saja, tidak mau tahu dia. Sholat tidak pernah, ngaji nggak pernah, kepengen belajar agama sampai tua nggak ada terbuka hatinya. Yang penting dunia, dunia, dunia. Dia sangka dunia itu bisa menyelamatkan. Sebenarnya bisa kalau dia cerdas, kalau dia pintar. Karena dunia yang kita raih itu sesungguhnya tujuannya tadi untuk akhirat. Bukan hanya semata dunia. Kalau hanya sekedar dunia tujuannya, itulah orang-orang yang terjebak kepada hubbud dunya, cinta berlebih kepada dunia. Dia sangka dunia ini mampu dan bisa menyelamatkan kehidupannya kalau dia tidak seimbangkan dengan nilai-nilai ukhrawinya. Makanya itu yang selalu menjadi pegangan kita, kepengen bahagia di dunia, kepengen bahagia pula di akhirat. Maka dalam perjalanannya, dalam mengisi seluruh aktivitas, kita harus pintar menyeimbangkan. Jadi harus kita jaga itu, jangan juga dunia melulu kita urus, cari uang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, siang jadi malam, malam jadi siang. Itu bahasa orang ya. Saking apa? Mengejar dunia, tidak mau tahu dia. Nah sebaliknya ada orang-orang yang taat, sudah taat dalam artian ukhrawinya dia urus, sholatnya, majelis taklimnya, ngajinya, tapi masalah rezeki diserahkan kepada Allah. Keliru juga. Santai di rumah. Kenapa anda kerja mas? Allah yang atur rezeki. Kalau orang yang sudah modalnya ada jalan, kontrakannya berapa pintu, ada income pasifnya, ya nggak apa-apa, dia menikmati sudah. Tapi ada usaha yang sudah dia lakukan. Ini indah. Dengan pemahaman Allah menjamin rezeki setiap manusia, setiap hamba, bahkan setiap makhluk. Dalam Al-Quran itu hewan melata saja itu dijaga, diberikan rezeki oleh Allah. Tapi bagi kita sebagai seorang muslim yang mukmin, jangan tinggalkan yang ikhtiar, yang namanya usaha. Begitu ditanya kenapa anda kerja, Allah yang mengatur rezeki, Allah yang menjamin rezeki. Ya nggak bakalan datanglah rezeki kalau tidak kita jemput. Allah itu siapkan memang rezeki ini. Silahkan kita bertebaran di muka bumi ini kata Allah, tapi cari.
Nggak ada bilangnya tunggu aja di rumah, datang dengan sendirinya. Ya setiap kita juga mau, tapi tidak ada konsep seperti itu. Makanya kita ada ikhtiar dan usaha. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam proses kita menuju kehidupan yang panjang, kehidupan yang pendek inilah yang kita lewati sebaik-baiknya. Apa makna sebaik-baiknya? Berorientasi kepada tujuan panjang tadi. Ingat, ada akhirat, ada pembalasan, sehingga di dalam melakukan aktivitas jangka pendek pun itu terkontrol, tidak semaunya kita. Seperti itulah Islam mengajarkan bagaimana potensi yang kita miliki, potensi yang diberikan oleh Allah, kita maksimalkan untuk meraih yang namanya kehidupan jangka panjang tadi. Tanam padi akan tumbuh rumput, kalau tanam rumput tak bakalan tumbuh padi. Ngerti ini Pak ya? Artinya kalau kita bekerja nilainya itu akhirat, niatnya itu Allah, maka dunia akan ikut. Tapi kalau kita bekerja semata dunia, nggak bakalan akhirat. Makanya dalam seluruh aktivitas kita, niat kita itu Allah, Allah, Allah. Bekerja, mencari nafkah, semua niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna menanam padi akan tumbuh rumput. Tapi kalau kita menanam rumput, tidak akan bakalan tumbuh padi. Artinya melakukan aktivitas dalam kehidupan kita, mengejar jangka panjang itu harus benar-benar melibatkan bagaimana jangka panjang yang menjadi orientasi dan dasar pemikiran kita untuk melakukan yang namanya jangka pendek tadi. Maka beramal, beraktivitas apa yang hari ini kita lakukan, orientasinya jangka panjang, akhirat yang menjadi tujuan akhir hidup kita. Kalau kita terjebak kepada hanya sebatas dunia, itulah yang akhirnya kita lupa yang namanya pembalasan, yang namanya hari perhitungan, yang namanya penghisapan. Semuanya itu akan kita lewati. Tidak ada yang lepas dari pengadilan Allah. Di padang mahsyar itu begitu kita dikumpulkan, setiap orang meminta agar dia diberikan keringanan, diberikan kenyamanan, karena suasana di padang mahsyar sambil menunggu pengadilan Allah akan diberikan keputusan, itu sesuatu yang sangat menegangkan. Keputusan Allah apakah kita akan bahagia atau justru sengsara, itu penantian yang tidak semua orang bisa merasakan kenyamanan di padang mahsyar nanti. Makanya orientasi kita dalam melakukan aktivitas pekerjaan dasarnya adalah jangka panjang tadi. Niatkan selalu tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat memang Pak, tapi kita melatih. Kan ikhlas dengan tidak itu tipis sekali. Tipis banget Pak. Makanya di situ kita dituntut untuk istighfar. Rasulullah itu minimal istighfarnya 100 kali. Nah kita istighfar berapa kali Pak sehari? Sekurang-kurangnya yang sholat 5 waktu berarti kan 50. Alhamdulillah. Di dalam sholat kan kita istighfar itu minimal 10 kali dalam satu waktu sholat. Berarti kalau 5 kali berarti 50. Nah tambahlah yang lain. Di jalan istighfar akan memberikan kenyamanan itu Pak. Dan itu sekaligus remote control kita kalau kita istighfar. Karena apa? Kita langsung berinteraksi dengan Allah. Setiap melakukan apa yang menjadi aktivitas kita,
dengan istighfar mohon ampun kepada Allah itu terkontrol dan terjaga. Ingin melakukan sesuatu hal-hal yang memang dilarang oleh Allah, langsung itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita perbanyak istighfar. Di mobil, di motor, di pekerjaan. Astagfirullahaladzim. Kalau mau pendek saja astagfirullah. Kalau mau panjang astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwa. Enggak berasa itu. Ketimbang kita mungkin bawa motor, bawa mobil, nyanyi-nyanyi, enggak jelas juga lagunya kan. Boleh lah kalau menghibur diri. Tapi maksud saya jangan sampai menjebak kita tidak ingat dengan Allah. Istighfar itu lebih nyaman. Alhamdulillah kalau kita bisa amalkan ini, tidak usahlah kita punya target dan sebagainya. Tapi istighfar saja dalam istirahat. Ternyata 1000 sekali itu Pak, tidak terlalu lama ternyata kita lakukan. Cobalah Bapak, kalau jari-jari kita ini kita mainkan kan, kita dalam sholat itu 2 kali bolak-balik kan sudah 33. Berarti kalau 6 kali kan 100. Nah kalau 10 kali 1000 sudah. Tidak berasa itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tidak bisa panjang yang pendek. Tetapi itu remote control yang sangat luar biasa itu. Begitu ingin melakukan ini, Allah ngawas langsung. Ini boleh tidak kita lakukan. Allah langsung mengingatkan kepada kita itu. Kenapa? Orang-orang yang berupaya taubat kepada Allah, orang yang berupaya memperbaiki diri itu, begitu dia langsung terhubung kontaknya dengan Allah, Allah juga akan jaga. Allah akan perlihatkan itu. Bagaimana dia bisa merasakan dia diawasi oleh Allah Subhanahu. Hal sekecil apapun untuk melakukan kesalahan, kalau sudah Allah yang mengontrol, Allah yang mengarahkan, Allah yang menjaga, tidak ada yang melebihi daripada penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, ya Allah, ya Rabbi, luar biasa nyamannya. Bukankah kalau kita dekat dengan seorang pejabat saja enak? Pejabat loh ya Pak, yang jangka pendeknya di dunia. Pejabat itu kalau bupati, DPR 5 tahun. Ini Allah yang tidak pernah putus, dia kekal abadi. Jadi kalau orang yang sudah memiliki rasa kedekatan dengan Sang Rabb Allah Subhanahu wa taala, itulah sesungguhnya kebahagiaan yang dia dapat miliki. Kita dekat dengan pejabat saja senangnya. Orang dalam katanya, kalau sudah pakai orang dalam itu mudah urusannya. Ya memang iya. Mau bertamu tidak mesti protokol, lewat dapur juga boleh. Sah-sah saja menurut saya. Karena apa? Karena dia dekat kan. Ya. Jangan juga kita lata. Ini kok enak betul. Mau masuk, mau ketemu enak. Ya memang karena dia dekat. Mau apa kita? Yang tidak boleh itu kalau memanfaatkan kewenangannya. Itu yang salah. Tapi kalau urusan dekat antara pribadi dengan pribadi, itulah upaya dan usaha yang dia punya. Keberuntungan yang diberikan oleh Allah. Tapi persoalannya sekedar gambaran dekat saja dengan orang-orang atau pejabat yang hanya sekedar tempo waktu 5, 10, 15 tahun kita senangnya luar biasa, apatah lagi Allah yang kekal dan abadi, yang kita berinteraksi setiap saat, yang tidak pernah ada jeda waktu, kapanpun kita mau dia selalu siap untuk dengan kita. Nah mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan jangka pendek di dunia ini, tetapi selalu bersandar kepada orientasi atau tujuan kita jangka panjang, sehingga terkontrol setiap apa yang kita lakukan. Kalau kita mampu dan bisa menyeimbangkan keduanya, insya Allah itulah kebahagiaan dunia, kebahagiaan pula di akhirat. Yang selalu kita minta kepada Allah, keseimbangan, kebaikan dan kebahagiaan kita di dunia, kebahagiaan pula di akhirat. Taruhlah ternyata
kebahagiaan di dunia sulit kita dapatkan, tapi kita masih punya harapan kebahagiaan di akhirat kelak nantinya. Dengan apa? Dengan amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang celaka Pak, sudahlah sengsara di dunia, sengsara pula di akhirat. Di dunia hidupnya miskin, nggak punya apa-apa, tapi sujud, rukuk, ngaji, majelis taklim juga nggak mau. Nah, kalau kehidupan seperti ini apa yang diharapkan? Kita sebagai seorang muslim sengsara di dunia, tapi masih ada harapan bahagia di akhirat. Tapi idealnya sebagaimana yang selalu kita minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kejar kebahagiaan di dunia dalam rangka untuk mengejar kebahagiaan di akhirat. Sekurang-kurangnya kita masih punya harapan untuk bahagia di dunia. Demikian Bapak Ibu taklim yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan mengingatkan kepada diri saya dan juga kepada seluruh jamaah. Mari kita terus berupaya meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Berjaga-jaga untuk terus istiqomah, karena boleh jadi hari ini kita taat, pengen ibadah, tapi sekali waktu ada waktunya itu. Apalagi sudah hujan-hujan begini, luar biasa nih pergodaannya Pak. Kalau kita tidak kuat-kuat, gerimis ini jadi alasan berat, alasan yang sangat manjur untuk kita tidak ke masjid ya. Tapi kekuatan iman, istiqamah terjaga, biar hujan insya Allah kita upayakan. Ada Pak ya, sekali waktu kita rasakan itu. Begitu gerimis, apalagi ini hujannya panjang ini ya. Dari jam 1 rasanya udah hujan, walaupun tidak terlalu lebat. Ini ujian buat kita, istiqomah untuk kita berjamaah di masjid. Demikian Bapak Ibu, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.